Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Mapeng Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip ataupun sedikit ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman petani kopi semuanya. Ya, di sini kita berbagi informasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti perkembangan dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe untuk bisa mengetahui info terbaru dari channel ini dan membantu berkembangnya channel ini. Ya, langsung saja ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat keadaan buah kopi sekarang itu sedang menuju fase kepenuaan ataupun pengisian buah, yang sebentar lagi ini buah-buah kopi ini akan memerah dan nanti akan siap dipanen tentunya teman-teman. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu tentang pentingnya mempersiapkan bahan B0 untuk menjaga kestabilan produktivitas kopi di tahun-tahun berikutnya. Jadi penting sekali ya teman-teman, penyimpanan bahan dalam arti bahan adalah kalau dalam dunia perkopian itu tunas ataupun percabangan perantingan yang mudah yang akan dipersiapkan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Itu kita kenal dengan bahan. Karena apa? Sifat daripada pohon kopi ketika percabangan ataupun ranting ini sudah mengeluarkan kopinya, ya nanti di sini misalkan ini untuk pembuahan B1 ya teman-teman. Jadi ketika nanti ini sudah kita panen, yang akan berbuah itu yang daerah di sini. Jadi ini adalah pupus lanjutannya yang nantinya akan digunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Nah, ketika nanti ini dirasa sudah tidak maksimal lagi, tentunya di pembuahan B2 ataupun dan seterusnya, ketika nanti sudah tidak optimal dalam pembuahannya, tentunya kita harus meremajakan tunas yang akan digunakan untuk buah. Nah, caranya kita memelihara tunas yang tumbuh di sini di dahan kopi. Jadi misalkan ini contoh tunas raja ya teman, karena ini klon robusta lokal. Kita memelihara tunas raja. Ketika nanti ini di tahun berikutnya dan kita pelihara sampai tahun berikutnya, ini yang akan digunakan untuk pembuahan. Nah, ini yang sudah keluar buahnya ini dan tidak produktif lagi, ini akan kita buang ya teman. Jadi untuk persiapan tahun depannya kita menggunakan bahan yang kita simpan, ini yang dimaksud dengan penyimpanan bahannya teman. Nah, teknik penyimpanan bahan sendiri itu ada beberapa trik. Kita tidak bisa istilahnya harus dengan cara ini karena ini teman-teman, untuk wilayah ataupun keadaan dari lokasi kebun kopi yang berbeda itu juga berbeda juga untuk cara perawatannya. Misalkan untuk waktu, misalkan untuk teknik penyimpanan bahan itu hampir sama. Misalkan kita sebelum sortasi bahan, kita harus memilih tunas mana yang akan kita pelihara, cabang mana yang harus kita pelihara, dan itu trik-triknya itu hampir sama. Tapi untuk waktunya itu mungkin bisa berbeda ya teman-teman, karena misalkan untuk penghujan nantinya tiba itu bisa tidak sama waktunya itu. Jadi biasanya kalau untuk teknik sortasi bahan untuk penyimpanan bahan, maksud kami itu biasa dilakukan kan setelah masa pembungaan raya, misalkan di bulan 10 ataupun 11. Nah, itu setelah pembungaan selang beberapa bulan nanti baru kita mulai persiapan untuk penyimpanan bahan. Tapi kan di tempat yang berbeda untuk hujan itu kan bisa datang, bisa telat ataupun bisa lebih awal. Jadi pembungaan kopi itu biasanya kan kalau itu yang sudah ya pengalaman kita, misalkan di awal pembungaan pertama itu ada hujan, itu biasanya untuk bunga kopi sendiri langsung menjadi calon buah ya atau mata itu. Tetapi kalau misalkan curah hujannya tidak ada,
itu biasanya bisa berbunga sampai 2 atau 3 kali dalam setahun ya teman. Jadi yang dimaksud itu untuk waktu penyimpanan bahan itu mungkin tidak sama di daerah satu dengan daerah lain karena faktor alam itu sendiri ya teman. Nah, ini contoh kita kembali ke kopi robusta, itu penyimpanan bahan. Ini untuk kopi robusta lokal yang kita pelihara. Ini memang banyak sekali bahan yang tumbuh pada dahan ataupun ranting. Jadi kita tidak sulit untuk jenis kopi ini. Tapi untuk jenis kopi lain, misalkan kita sambil jalan ya teman, itu ada yang sulit tumbuh tunas bahan yang teman. Misalkan untuk jenis Tebusari, untuk jenis kopi tertentu misalkan ini sulit sekali tumbuh tunas bahannya teman. Terlebih untuk mendapatkan tunas raja pun ini juga sangat sulit. Jadi kita memelihara tunas ranting. Jadi ini memang identik dengan tunas ranting. Ya memang yang harus kita pelihara ya tunas-tunas yang ada saja. Tapi kan dengan pemeliharaan tunas bahan tentunya kita akan bisa mendapatkan panen kopi yang tetap stabil. Nah, ini adanya memang tunas ranting ya tunas ranting aja nggak apa-apa. Untuk masalah banyak sedikitnya produktivitas itu tergantung dari cara perawatan kita. Meskipun tunas ranting tapi untuk perawatannya itu bisa maksimal optimal. Mudah-mudahan hasilnya pun ketika fase pemanen juga akan mendapatkan hasil panen kopi yang melimpah ya teman-teman. Tergantung perawatan. Ini meskipun kopi ini juga kopi robusta lokal, tapi ini minim tunas bahan. Memang ini sulit sekali ya teman-teman di tahun ini untuk mendapatkan bahan kosong untuk tahun berikutnya, itu memang agak susah. Jadi kita untuk mengantisipasinya kita mempersiapkan tunas air yang tumbuh di batang yang nantinya akan kita sambung ataupun kita stek. Itu sebentar lagi ini sudah siap untuk di stek. Jadi untuk mendapatkan tunas baru kita mengakalinya dengan penyambungan baru. Itu untuk jenis kopi yang minim bahan B0 ya teman-teman. Tapi kalau yang mudah tumbuh bahan itu kita nggak susah-susah melakukan penyambungan ya teman-teman. Ini sebentar lagi ini hampir tua ya, teman. Nah, ini jenis kopi nggak tahu ini klon apa juga. Ini juga sulit tumbuh tunas bahan, tapi untuk mendapatkan tunas raja ini sangat sulit sekali. Namun contohnya ini ada 1, 2 ini kayaknya nanti akan jadi ini jadi tunas raja ya teman. Ini cuma ada satu pokok pohon yang bisa kita kembangkan. Nah, ini nanti kita buang setelah pemanenan. Ini kita buang ya, nantinya akan kita ganti dengan tunas yang di atas tunas raja dan tunas ini beranting yang sudah kita pelihara. Jadi penting sekali ya teman-teman. Jadi untuk persiapan bahan itu terhadap produktivitas ataupun kestabilan panen kopi kita setiap tahunnya itu sangat penting sekali. Di samping perawatan, pemberantasan hama dan pemangkasan itu untuk persiapan bahan itu memang harus diperhatikan. Tetapi kita harus jeli ataupun perlu belajar terlebih dahulu untuk ini persiapan bahan, karena ketika kita nanti mempersiapkan bahan tentunya kita harus paham tunas mana yang harus kita pelihara dan tunas mana yang harus kita buang. Nantinya prosesnya yaitu diproses sortasi bahan. Jadi penting sekali sebelum teman-teman melakukan sortasi bahan itu pemilihan dan penyortiran bahan mana yang kita simpan dan ataupun kita buang. Jadi misalkan contoh tunas cacing itu memang harus langsung kita buang. Tetapi untuk tunas ranting dan lain sebagainya itu kan juga ada trik khusus, nanti mana yang dipelihara, mana yang kita buang. Itu yang dinamakan pentingnya pemahaman terhadap pada proses sortasi bahan yang teman. Ya, kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Jadi tentang proses persiapan atau pemahaman tentang teknik penyortiran atau persiapan penyimpanan bahan B0 untuk kestabilan pembuahan kopi di tahun berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Terima kasih sudah menonton dan mengikuti perkembangan dari channel saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.